Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya teman-teman menemukan lokasi pekerjaan di tempat yang baru. Misalnya teman-teman ini sudah diterima menjadi seorang pipeter. Tentu teman-teman langsung terjun ke lapangan. Nah, pada saat teman-teman terjun ke lapangan, di mana tentunya teman-teman masih bingung cara-cara atau untuk menemukan lokasi pekerjaan yang nanti bakal teman-teman kerjakan. Karena biasanya kalau kita di tempat yang baru, kita langsung diserahkan gambar, isometric drawing, terus kita nanti diminta untuk menemukan lokasi tersebut. Langkah pertama yang harus kita kerjakan teman-teman adalah sebagai seorang pipeter, kita langsung mencari tahu tentang key plan atau plan drawing di area atau di pabrik tersebut. Biasanya kalau di pabrik-pabrik petrokimia itu nama-nama equipment itu dikelompokkan masing-masing sesuai dengan angka-angkanya teman-teman. Contoh misalnya di situ misalnya ada area 100 misalnya, atau area 200, area 300, 400 dan seterusnya. Area tersebut menunjukkan angka di mana kalau misalnya area 100 biasanya nama-nama equipmentnya itu angkanya 100 misalnya, atau 101. Misalnya ada vessel, biasanya disingkat V 102 gitu, atau tangki F11 111 gitu misalnya. Itu menunjukkan area tersebut di lokasi 100 teman-teman. Begitupun yang di 200. Jadi nama-nama equipmentnya juga dimulai dengan angka 2. 203 misalnya, F204 misalnya gitu. Gitu-gitu teman-teman. Nah, kalau kita di tempat yang baru, kita pelajari dulu key plan drawing ya teman-teman. Biasanya di situ ada denahnya. Kita berada di lokasi mana? Lokasi kita bekerja itu di mana? Misalnya di workshop itu posisinya di mana? Sebelah utara kah? Sebelah barat? Atau selatan? Setelah itu kita cari tahu teman-teman. Kita ke lapangan dulu. Kita lihat lokasinya dulu. Kita lihat area-areanya. Biasanya itu kalau di petrokimia atau pabrik-pabrik itu kan ada misalnya utility area gitu-gitu. Nah, setelah kita sudah keliling di pabrik tersebut, kita sudah pelajari lokasinya. Nah, kemudian kita lihat isometriknya. Di isometrik itu teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah line numbernya. Nah, kemudian kita lihat juga isometriknya itu. Biasanya kalau isometrik yang paling mudah kita cari itu ciri-cirinya di ujungnya tuh dia berhubungan langsung dengan salah satu equipment. Saya ambil contoh, ada sebuah isometrik yang di ujungnya ketemu langsung dengan equipment teman-teman. Nanti kita cari tahu di lapangan seperti apa cara mencarinya. Di isometrik yang ini teman-teman, teman-teman perhatikannya ini dulu nih. Di sini ada V113, artinya vessel 113. Jadi di ujung drawing ini nanti ketemu dengan vessel 113. Nah, kemudian kita cari lagi ujungnya di mana. Di sini bisa kita lihat
di ujung sebelahnya mengarah ke utara yaitu M110. Oke. Nah, kemudian kita cari di plan drawing teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini visual 113. Ini ada nozzle-nya mengarah ke timur, kemudian turun dan langsung ke selatan. Kita cari di key plan-nya langsung equipment-nya dulu teman-teman. Nah, di sini ada equipment 113. Ya, ini tadi yang flanges yang tadi. Setelah kita cari di key plan teman-teman, V113 tadi, kemudian kita lihat nozzle-nya. Dari ketiga nozzle ini, yang paling cocok dengan drawing isometrik kita tadi yang ini nih. Ya. Kalau ini tidak mungkin karena ini 45 derajat ya. 45 derajat. Kalau yang ini juga tidak mungkin karena ini elbownya turun kemudian ada palep ya. Kalau yang ini yang paling mungkin karena ada flanges langsung ada nepal dan langsung turun. Ini yang paling mungkin. Nah, setelah ketemu kita lihat lagi ujung, kita telusuri. Kita telusuri ujungnya. Kemudian kita lihat lagi ketemunya di M110. Berarti sesuai dengan gambar kita teman-teman. Ada palep dan M110. Kita lihat. Nah, ini ada palep jenisnya, cek palep. Kemudian M110. Kalau sudah begini teman-teman, kita sudah dapat titik terang dan kita sudah tahu bahwa lokasi kerja kita berada di sekitar lokasi ini. Nah, kita juga sudah bisa lihat di samping lokasi kita kerja ini masih ada file 115. Setelah itu kita lihat elevasinya berapa. Karena di key plan semuanya biasanya tertulis elevasi pipa yang ini berapa sesuaikan dengan isometriknya. Elevasi pipa yang ini karena yang ini lebih tinggi daripada yang pipa ini, sehingga kita sinkronkan. Kita sudah bisa temukan teman-teman. Setelah kita temukan, baru kita mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan atau apa-apa yang ingin kita kerjakan di lokasi tersebut. Sebagai pipefitter yang baik, tentu kita mengikuti prosedur atau aturan yang ada di perusahaan tersebut teman-teman. Karena umumnya kalau di pabrik-pabrik petrokimia, di kilang-kilang minyak, kita tidak bisa sembarangan bekerja di dalam lokasi tersebut teman-teman. Kita membutuhkan izin biasanya, terutama permit fire ya, atau izin api. Tentu kita harus berkoordinasi dengan safety departemen yang ada di perusahaan tersebut demi keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Oke teman-teman, saya kira satu isometrik sudah cukup untuk memberi penjelasan kepada kita tentang bagaimana cara mencari lokasi kerjaan di tempat yang baru yang belum pernah kita ketahui. Itu aja teman-teman. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan dari penjelasan ini teman-teman dapat mengembangkannya dengan membaca situasi atau lokasi tersebut. Mungkin teman-teman bisa melihat petunjuk-petunjuk yang lain seperti elevasi, ketinggian, atau palap-palap yang ada di tempat-tempat tersebut. Teman-teman bisa mengembangkannya sendiri dari penjelasan-penjelasan saya tadi. Itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.